Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 25 yang beranggotakan 1. Seva Jemima Prajitna, NIM D500-200-167. Yang kedua, Friza Beatrice Aprilia, NIM D500-200-168. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami dalam tugas pembuatan produk berbahan dasar minyak atsiri. Produk yang kita buat yaitu aromaterapi berbasis minyak atsiri dari jeruk purut. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, tujuan dan manfaat, meliputi tujuan dan manfaat pembuatan produk. Yang kedua, identifikasi, yaitu menjelaskan identifikasi bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Yang ketiga, alat dan bahan, meliputi alat dan bahan yang digunakan. Serta yang keempat, yaitu metode, meliputi proses pembuatan produk dari awal hingga pengemasan produk. Sub yang pertama yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu mengembangkan produk aromaterapi berbasis minyak atsiri jeruk purut, serta mengetahui preferensi konsumen terhadap produk tersebut. Untuk manfaatnya, yang pertama membantu meringankan stres dan antidepresi. Yang kedua, meningkatkan memori. Yang ketiga, meningkatkan jumlah energi. Yang keempat, penyembuhan dan pemulihan. Kelima, mengatasi insomnia. Serta yang keenam, menghilangkan rasa nyeri. Sub yang kedua yaitu identifikasi. Jeruk purut. Kandungan. Jeruk purut memiliki rasa asin dan kelat. Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam kulit jeruk purut yaitu saponin dan tanin sebesar 1%. Pada kulit buah jeruk purut, banyak terdapat senyawa golongan kumarin, juga adanya senyawa lain yaitu flavonoid dan steroid. Manfaatnya, jeruk purut atau Citrus hystrixi merupakan buah yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan memiliki banyak manfaat, yaitu buah jeruk purut sering dimanfaatkan untuk pengobatan magic, juga untuk mengatasi influenza, kelelahan, dan mewangikan rambut. Sub yang ketiga, yaitu alat dan bahan. Untuk bahan yang digunakan, ada beberapa bahan, diantaranya yang pertama jeruk purut merupakan bahan utama, selanjutnya aquades, lalu mint. Mint atau menthol merupakan komponen utama dari minyak peppermint yang membuat sensasi bau, rasa, dan sensasi dingin ke kulit. Mint memiliki kandungan diantaranya yaitu vitamin C dan vitamin A. Untuk bahan yang selanjutnya yaitu kamper. Kamper atau kampora memiliki beberapa manfaat yang baik bagi kesehatan, yaitu meredakan nyeri dan gatal, melegakan tenggorokan, meredakan masalah kulit, mengobati infeksi jamur dan kuku, serta merangsang peredaran darah dan sistem syaraf. Bahan selanjutnya yaitu minyak zaitun, lalu minyak atsiri, dan etanol. Sedangkan alat yang digunakan diantaranya destilasi, sarung tangan, Erlenmeyer, corong pemisah, gelas ukur, blender, wadah, botol, kain saring, tabung reaksi, pisau, neraca analitik, talenan, pipet tetes, timbangan manual, pengaduk kaca, pipet volume, serta gelas beker. Untuk sub yang keempat yaitu metode. Proses pembuatan minyak atsiri jeruk purut. Berikut merupakan alur proses pembuatan minyak atsiri dari jeruk purut. Yang pertama buah jeruk purut, lalu dilakukan penimbangan. Setelah itu dilanjutkan proses pemotongan, penghancuran, penyaringan, lalu penyulingan.
Penyulingan dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius selama 4-6 jam. Selanjutnya, penyulingan dihentikan jika minyak sudah tidak menetes. Lalu dilakukan pemisahan dan minyak atsiri didapatkan. Penjelasan proses pembuatan minyak atsiri jeruk purut. Pada penelitian ini, pembuatan minyak atsiri dilakukan dengan cara menimbang buah jeruk purut untuk mengetahui berat awal. Kemudian dibersihkan menggunakan air bersih. Setelah itu, buah jeruk purut dipotong kecil menggunakan pisau lalu di blender. Hasil blender disaring menggunakan kain saring. Kemudian hasil saringan dimasukkan ke dalam alat distilasi. Penyulingan dilakukan selama 4-6 jam sampai minyak tidak menetes lagi. Minyak dan air akan terpisah dengan sendirinya karena perbedaan berat jenis. Dilakukan pengambilan minyak menggunakan alat pemisah. Minyak atsiri yang dihasilkan berwarna kuning muda. Dan berikut merupakan contoh dari minyak atsiri yang sudah didistilasi. Proses pembuatan aromaterapi. Berikut merupakan alur proses pembuatan aromaterapi dari jeruk purut. Minyak atsiri dari jeruk purut dilarutkan dengan etanol dan ditambahkan min dan kamper. Setelah itu, dilakukan pencampuran bahan oleh minyak atsiri dan minyak zaitun. Lalu, dapatkan aromaterapi yang sudah diuji pH dan uji kesukaan. Alur proses pembuatan minyak atsiri jeruk purut. Berikut ditampilkan gambar dari proses pembuatan minyak atsiri dari jeruk purut. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari tiap-tiap gambarnya. Untuk yang pertama yaitu alat dan bahan disiapkan, yaitu jeruk purut. Kemudian buah jeruk purut ditimbang dan dibersihkan, lalu dilakukan pemotongan. Dan hasil potongan didiamkan, lalu di blender. Setelah itu disaring, dilakukan proses pengeringan, lalu disaring menggunakan kain saring. Hasil saringan lalu dimasukkan ke dalam proses distilasi untuk didistilasi. Di sini dilakukan pemisahan selama 4-6 jam dalam suhu 100 derajat Celcius sampai minyak tidak menetes lagi. Setelah minyak tidak menetes lagi, pemisahan dihentikan, kemudian minyak dan air dipisahkan menggunakan corong pemisah. Lalu didapatkan minyak atsiri. Alur proses pembuatan minyak aromaterapi. Berikut merupakan gambar dari proses pembuatan aromaterapi. Bahan yang digunakan ditimbang menggunakan timbangan analitik. Kemudian, min dan kamper dilarutkan menggunakan etanol dengan cara ditetesi. Lalu semua bahan dicampur. Setelah itu, semua bahan dipipet dan dimasukkan ke dalam botol. Setelah dilakukan pengujian pH, aromaterapi siap untuk diaplikasikan. Hasil akhir produk. Berikut merupakan hasil akhir dari produk aromaterapi berbahan dasar minyak atsiri dari jeruk purut. Minyak atsiri yang sudah dimasukkan ke dalam botol, lalu dipasarkan dengan menggunakan dikemas agar terlihat menarik. Berikut merupakan produk akhir dari aromaterapi dari ekstrak jeruk purut yang akan dilakukan pemasaran atau didistribusikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.